Jadi saya dulu itu dalam satu hari kerja 2 shift itu biasa Mas. Pas waktu belum full terjun di packing, itu saya tuh nyambi di packing. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 12-nya itu packing sampai jam 4. Kalau yang kerja di 2 shift sama packing itu saya 4 bulan. Langsung loro ya? Tipes. Ini saya Mas ya. Alhamdulillah setelah saya itu menghidupi keluarga saya, rezekinya sama Allah dikasih banyak. Kita kan tidak tahu ternyata doanya orang tua kan tidak ada halang-halangannya tuh Mas. Langsung tembus tuh Mas. Terus ada lagi, kalau kita nikah katanya sama Allah itu rezekinya digrojokan. Saya coba nikah. Nanti akhirnya saya nikah, alhamdulillah rezeki tetap digrojokan. Saya dulu mikir, istri saya kuliah, kesehatan mahal gitu. Apa bisa? Alhamdulillah ya bisa. Kalau saya mengambil keuntungan per 1 ekor buntingan, ini sama raja ya. Jadi contoh saya beli betinanya 2 juta sampai 2 juta setengah. Anggap aja 2 juta, saya jualnya 3 juta setengah. Bahkan saya per hari per ekor, itu selama 1 bulannya itu sekitar 150 sampai 200 ribu sebulan. Jadi mungkin kalau kita di 3 bulan, mungkin sekitar ya 300-an. Sekitar segitu. Soalnya kan saya produksi pakan sendiri. Lah untungnya, ya tinggal sisanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian dari Diamundo Farm Kediri yang beralamat di Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Ken Kidul, Kabupaten Kediri. Kenapa kok peternakan saya namanya Diamundo? Dulu kan awal mulai ternak ini berdiri itu, kan saya dulu lulus SMA kerja Mas, sampai pindah 8 pekerjaan dulu. Terus yang ke-8, dulu saya kerja di peternakan orang di Malang. Lah peternakan orang ini namanya Diamundo. Pekerja di peternakan orang itu saya kerja hampir 1 tahun. Terus ternyata manajemennya yang situ yang ngelola itu kurang belajar di dunia peternakan. Jadi manajemennya kurang, cara perawatannya kurang. Dan akhirnya dari domba 70 ekor itu mati tinggal 22 ekor aja. 22 ekor itu dibawa ke sini Mas. Sama ownernya disuruh bawa ke sini. Terus tak ramu tak kelola. Terus saya tetap menggunakan namanya Diamundo. Itulah awal mulanya Diamundo itu di sini saya bangun usaha peternakan ini. Jadi mulai dari awal lulus SMA, gang 3 hari langsung sales regulator LPG Mas. Orang-orang sekarang banyak yang balon-balon sales jarang masuk. Lah itu saya dulu orang-orang yang kayak gitu Mas. Terus yang kedua nih saya barista. Saya barista itu pindah 3 kali kafe. Terus security di mall kecil yang ada di Kediri namanya dulu Galuh Aksesoris. Terus kerja di Sawit, Lampung. Terus packing barang online. Terus host life. Jadi packing saya sambil jadi host life. Yang terakhir itu peternakan dan itu sudah proses saya mungkin sama Allah yang 8 ini alhamdulillah dikasih hoki, ownernya baik, akhirnya saya disuruh mengembangin usaha ini. Yang sebenarnya 22 itu ownernya itu udah lepas Mas, itu udah nggak tahu mau dikemanain, rugi sudah mentok ruginya. Dan saya bawa ke sini nggak ada kandang Mas. Dulu ada kandang ayam cuma ukuran berapa loh Mas. Jadi tak umbar full, tak kasih jaring waring, dombanya tak full umbaran. Itu 22. Saya juga bingung Mas dulu mau diapain. Itu niatnya juga nulung. Ya udah Mas, dombanya itu saya bawa aja. Nggak apa-apa nanti di Kediri tak olahnya, tak kelolanya gitu. Kalau manajemen sih di sini kan ternaknya itu termasuk ternak unik Mas. Saya itu jualnya buntingan. Jantan dikoloni sama betina, nanti 2 bulan bunting, saya pemasaran nanti sama 1 bulan. Jadi selama 3 bulan sekali saya panen. Lah jualnya itu buntingan. Jadi saya itu setiap 2 bulan sekali mesti ready buntingan Mas. Nanti jualan saya itu unik kayak gitu. Jadi untuk manajemennya mungkin nggak terlalu ribet ya karena bunting keluar nanti kita beliin betina lagi gitu. Teman-teman ada yang jual kiloan, tapi kalau saya itu jualnya jogrok Mas. Jogrok itu per ekor. Jadi ada range. Contoh saya ada 4 bejantan yang jenisnya berbeda. Contoh jantan dorper itu harga buntingannya 3,5. Jantan sulfok harga buntingannya 4 juta. Ada range harganya. Saya pakainya gitu. Jadi itu nanti fleksibel, kita bisa nego-negoan. Kalau timbang kan kadang kita agak susah buat nego-negoan. Tapi kalau kita jogrok, kita itu lebih fleksibel untuk nego-negoan sama pembeli. Terus saya kan juga produksi pakan sendiri Mas. Jadi untuk pakan saya juga menyerap dari masyarakat lingkungan sini itu
tebon jagung mas. Tebon jagung itu setiap orang yang punya tebon jagung bisa disetorkan ke gudang saya. Nanti saya olah, saya produksi, saya jual juga. Jadi manajemen saya termasuk lumayan mudah lah mas. Nggak yang terlalu banyak keluar masuknya. Jadi keluar masuknya hanya ketika saya panen. Rame sih mas. Alhamdulillah ya mesti lumayan habis terus. Contoh gini mas ya. Ini kan ada 4 kandang. 4 kandang itu selalu saya ambil di 50%-nya. Contoh saya koloni 30 ekor, jadi 50%-nya kan sekitar 15 per kandang. Jadi kalau kali 4 kan sekitar 45-an lah, 45 sampai 50 kadang. Nah berarti saya itu sebulan harus bisa menjual 50 ekor buntingan. Kalau 50 ekor itu nggak kejual, berarti kan saya harus molor di nantinya koloni selanjutnya. Soalnya kan ada kandang yang tersekat buat betina-betina yang bunting. Akhirnya saya selalu harus pemasarannya harus full kenceng. Pekerjaan yang terakhir di farm itu mas, menurut jenengan apa yang bikin bangkrut? Menurut saya itu dulu itu pas waktu saya kerja di situ saya kan sedikit banyak tahu peternakan, soalnya dulu saya kuliah peternakan tapi nggak lulus. Habis itu saya dulu selalu menyampaikan bahwasanya ada nutrisi-nutrisi dalam pakan itu yang harus terpenuhi. Ya di sana itu tidak terpenuhi. Contohnya kita ada serat, karbohidrat dan protein. Ternyata di sana kita cuma dikasih pakan pakcong aja. Ya, ketika saya menyampaikan sesuatu ke atasan saya itu kurang dilakukan. Dan akhirnya ya kalau tidak dilakukan namanya kita hewan hidup. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi loh mas. Pasti dombanya kan juga tersiksa loh mas. Bahwasanya domba itu membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tapi tidak terpenuhi. Jadinya ya dia kurang sehat badannya. Terus dia tidak ada keluar masuk mas. Dombanya di sana belum pernah jual gitu loh maksudnya. Niatnya tuh diternak terus nanti beranak dijual. Tetapi dombanya itu kurus-kurus mas. Dombanya perawatannya kurang baik. Terus siapa yang mau beli? Jadi dulu itu perawatannya kurang, manajemennya juga kurang. Jadi saya menyampaikan ini kok nggak diginiin. Saya tuh langsung menyampaikan ke ownernya paling atas. Ternyata ownernya paling atas juga baru tahu. Itu ceritanya itu. Makanya yang sisa itu akhirnya ini usaha yang di sini di stop aja. Domba 22 ekor ini akhirnya dibawa ke Kediri ini. Itu semuanya dulu cross texel. Jadi cross texel itu betina-betina cross sama jantannya lokal 1. Owner yang menghibahkan kambingnya 22 itu sekarang situasinya seperti apa? Dia malah sering kesini mas. Soalnya itu kesenangan tersendiri mas. Tahu ternyata alhamdulillah ternyata bisa berkembang gitu. Dulu kan saya hitungannya usaha kan baru. Jadi saya harus punya mentor usaha juga. Dan akhirnya saya dulu itu sering minta pendapat. Walaupun dia orangnya mungkin nggak terlalu paham tentang peternakan, tetapi sedikit-sedikit kalau saya tentang peternakan, dia tetap bisa mengasih solusi kalau saya ada kendala. Jadi ya lumayan sering kesini juga sering ya kita ngobrol-ngobrol lah mas gitu. Saya juga sangat berterima kasih soalnya. Soalnya itu kan termasuk perantara saya yang mungkin di hidup saya yang paling besar. Kalau tidak ada perantara itu mungkin saya kan juga belum punya peternakan, mungkin masih kerja. Kalau saya itu pertama di ternak itu mesti ada SOP kandang masuk. Jadi kalau saya kandang masuk itu SOP-nya yang pertama mungkin disuntik vitamin mas, nafsu makan dan lain-lain. Yang keduanya disuntik anti parasit mas. Tujuannya apa? Parasit yang dari luar tidak masuk ke dalam kandang. Yang ketiga itu paling penting mas, suntik hormon. Jadi suntik hormon itu saya wajib buat masuk kandang. Jadi domba itu disuntik hormon berapa? Dia hormonnya selalu baik. Jadi ketika dia masa brainya selalu pas, nggak telat nggak lambat gitu. Nanti kalau domba itu brainya telat mas, itu nanti juga bermasalah dengan rahimnya. Pengalaman saya gitu. Jadi kalau masa brainya itu telat, jadi domba itu tambah gemuk nanti dia itu brainya susah akhir-akhirnya. Dan akhirnya susah bunting. Yang rugi nanti peternak. Jadi saya mewajibkan masuk kandang itu disuntik hormon. Kalau di buntingan ini sebenarnya juga breeding mas. Tapi kan kita mengekat proses yang awalnya nanti bunting, habis itu ada proses buntingnya 5 bulan, terus beranak, anaknya lepas HP. Saya kan mengekat itu toh. Dengan mempercepat perputaran cepatnya bunting, kita juga cepatnya untung. Saya suka yang cepat soalnya mas. Jadi mungkin kalau kita breeding 1 tahun nanti kita baru panen ya. Baru panen, tapi kan ini 3 bulan sudah panen. Jadi saya dulu menemukan hal yang unik kayak gitu. Saya langsung ngulik-ngulik itu mas akhirnya. Dan saya alhamdulillah kok lebih suka buntingan itu akhirnya. Kan saya pakainya di jantan impor mas ya.
Jantan impor itu yang ya kita belinya jantan di luar negeri. Namanya contoh Dorper, Suffolk, Texel Full Blood gitu. Jadi itu domba-domba yang diimpor dari Australia. Lah saya pakainya jantan itu. Tapi menurut saya itu jantan itu bebas. Menurut saya jantan itu bebas. Bisa pakai jantan apapun. Jangan penting kualitasnya itu bagus. Dan juga mungkin kita juga tergantung perawatannya ya. Jantan itu ada perawatan yang khusus. Contoh kalau di saya itu uniknya itu biar panennya maksimal. Terus itu jantan mandi mas. Jantan ini mandi, setiap harinya mandi. Jantan 5-5-nya itu setiap hari mandi. Terus 2 minggu sekali ada suntik hormon juga buat jantan. Terus ada lagi makan kecambah kayak gitu-gitu buat spermanya kualitasnya biar bagus. Itu adalah tujuannya buat memaksimalkan bunting-buntingannya itu banyak. Dan juga fertilitas jantannya itu biar bagus terus. Dapur saya tuh ini ada 1 ekor itu maskot dari kandang saya itu jombo. Dulu belinya 42. Jantan pertama itu beli di Mas Ferry dulu. Mas Ferry terus saya tukerkan sama teman lokalan sini. Saya tukerkan ada Dorper yang lebih saya tukarkan. Lah itu sekarang jantannya yang sekarang itu. Yang saya tukarkan itu. Saya 23 jalan 24. Ini sekitar 3 tahun. 3 tahun jalan ini. Sejak dipindah. Ini kalau full bisa 130. Handle sendiri. Saya dulu itu awalnya kan bapak kerja di sawah. Terus lama-kelamaan itu pas saya membangun peternakan ini mas. Saya itu pengennya cuma satu. Saya mempunyai pengennya cuma satu. Pertama kepengennya nggak muluk-muluk peternakan besar nggak. Pengennya cuma satu, bapak sama ibu nggak kerja. Pengennya cuma satu itu, bapak sama ibu nggak kerja. Saya pengen bapak ibu itu istirahat. Berarti saya ngopen mas, saya itu mencari relasi di Kediri. Saya membentuk relasi di Kediri. Saya belajar di mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bidang peternakan. Makanya saya berterima kasih kepada semua relasi yang di Kediri. Saya sebut nama, terima kasih Pak Irfan, Mas Ferry, sama Mas Enggar. Saya berterima kasih banyak atas jenengan-jenengan bisa mementori saya sampai peternakan saya bisa berkembang saat ini. Jadi saya membentuk relasi mas. Dulu itu 22 ekor itu jantannya kan 1. Itu jantannya itu lokal mas. Dan saya itu ditawari. Saya tak pinjemi jantan mau sama teman saya itu. Akhirnya dipinjemin jantan, dikawinkan sama betina-betina 22 ekor itu. Akhirnya saya bisa panen pertama kali. Dan akhirnya jantannya tak cicil, alhamdulillah bisa ngelunasi. Jadi jantannya kan di sini saya semuanya pakai impor. Jantannya saya nyicil satu, alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai 5. Satu jantan itu bisa 30 sampai 40 ekor betinanya. Tabungan nggak ada mas. Jadi tabungan itu mas, saya kan dulu kerjanya ya UMR lah mas. Lah saya berani saya bawa ke sini ya. Dulu pertama kali niatnya itu membantu mas. Yang membantu sana itu sudah bingung. Jadi sudah bingung 22 ekor ini mau dijual semua. Terus saya tawari mas, kalau dibawa ke Kediri dijual di Kediri gimana gitu loh. Akhirnya dibawa di Kediri mas. Nah di Kediri itu saya juga sambil kerja dulu. Saya kan jualan online mas. Jadi ilmu yang saya dulu saya jadi host live, terus jualan produk sama packing itu akhirnya saya terapkan jualan online saya sendiri. Produknya dulu sanitari. Sanitari itu kebersihan, contoh wastafel kayak gitu. Dulu ngambil di teman Malang juga. Sampai sekarang. Dulu sampingan, sekarang utama. Malah hasilnya mengalahkan yang sanitari. Tahu dari mana mas si domba ini bunting atau enggak? Dulu saya juga kaget, ternyata ada USG. Awal itu juga saya itu ada teman yang menyarankan buat USG, akhirnya saya USG. Ternyata domba kan juga bisa di USG. Buat mungkin orang-orang yang masih awam, USG itu mempercepat panen kita. Soalnya kan kita nggak jual mamang, nafsir, oh ini bunting kan nggak, jadi positif bunting. Kalau saya pakai dokter, kita kalau pakai dokter, itu nanti kalau ada masalah hormon dalam kandungan atau hormon yang bermasalah, itu nanti sama dokternya dikasih tahu, jadi kita bisa evaluasi lebih banyak lagi. Kalau di peternakan saya, itu kalau desainnya bunting, tapi keadaan pas waktu di kandang yang si pembeli itu ternyata buatan bunting. Ya buatan buntingnya ada contoh, buatan keguguran ya. Kalau keguguran mungkin kesalahan dari peternak. Tapi ternyata emang nggak bunting, mungkin dari sini itu kawinnya agak awal, jadi kedeteksi USG-nya terlalu kecil janinnya, jadi pas waktu di pembeli ternyata jantinnya gugur di dalam, bukan gugur di luar. Dan itu di peternakan saya ada kompensasi tanggung jawab dari peternakan saya. Jadi ada uang buat mengganti rugi untuk si pembeli yang kerugiannya ternyata domba itu tidak bunting. Karena apa? Saya dulu juga tahu rasanya kalau kita tuh beli domba bunting, ternyata bukan bunting. Kalau si penjualnya tidak mau tanggung jawab,
itu takutnya kita sakit hati. Makanya saya tuh selalu memberikan orang itu biar nggak sakit hati, sama orang-orang biar tetap senang itu. Akhirnya saya ada kompensasi seperti itu. Anggap aja kita yang buntingan paling murah itu 3,5 ya. 3,5 itu berarti kalau 50 ya tinggal dikali 50 ekor gitu. 50 berarti. Ya segituan lah. Kalau dari betinanya Mas ya, kalau sampai betina itu di harga 2 juta, HPP harga pakan per hari per ekor sampai panen itu sekitar sudah bersih Mas, sudah semuanya juga itu per ekornya ketemunya sekitar 300.000. Jadi kan sekitar 2 juta 300-an. 2 juta sudah siap kawin, berarti usia sekitar 7, 8, 9 itu sudah siap kawin. Terus jadi kan sekitar 2 juta 300 itu. Lah jadi saya jualnya kan sekitar 3,5 juta. Alhamdulillah pakan saya itu bisa menekan biaya pakan yang sangat rendah. Soalnya kan saya bikin sendiri Mas. Berarti 2,5 juta kalau saya jualnya 3,5 juta ya sisanya untung gitu. Jadi seumpama tinggal dikali berapa ekor yang kita bisa jual dalam 1 bulan itu, terus saya ngambil keuntungannya ya nggak banyak Mas. Saya kembalikan lagi di peternakan biar peternakan saya itu tambah besar. Jadi ngambilnya sekitar 1 bulan ini sekitar 5-8. Seumpama dari 100% ya, saya mungkin cuma ngambil di 15% Mas, sampai 20%. Selainnya tak masukin lagi. Jadi hasil untungnya lumayan Mas. Ini samar aja Mas ya. Kalau di sini kan saya serat, otomatis saya harus memenuhi seratnya, karbohidratnya sama proteinnya. Kalau seratnya saya ngambilnya di tepung jagung. Tepung jagung dicoper dan akhirnya membuat usaha baru lagi jual silase. Silase tepung jagung sudah coper itu. Tepung jagung sama tumpi jagung untuk seratnya. Terus kayak karbohidratnya pakai singkong itu dicoper juga sama bekatul. Jadi singkong sama bekatul itu gilingnya barengan. Tujuannya biar tidak kempel gitu loh. Proteinnya pakai kopra. Jadi ya mayar sudah pakannya itu. Sudah murah juga. Soalnya di Kediri itu bahan pakan yang melimpah itu. Dan nafsu makannya alhamdulillah kalau nutrisinya udah tercukupi Mas. Domba itu insya Allah tidak ada kendala-kendala yang sakit-sakit yang kayak gimana-gimana udah enggak. Soalnya apa? Masuk sudah kita suntik nafsu makan, obat cacing, luar dalam, parasit luar dalam udah enggak ada. Terus nutrisi pakannya udah terpenuhi. Insya Allah domba itu sudah nyaman dan sehat. Jadi kita mengantisipasi yang kita biar enggak sering nyuntik di tengah-tengah atau di akhir. Kita itu di awal dibereskan semua. Saya penjualan itu full online. Jadi online ini contoh ya di platform-platform yang sudah tersedia, contoh ya YouTube, TikTok, FB. Jadi saya semuanya itu saya jual di situ. Mungkin kalau teman-teman TikTok, YouTube sudah ada yang pernah lihat saya jualan di situ, berarti ya saya sudah mempromosikan di platform-platform itu. Saya kalau dengan relasi nggak terlalu begitu banyak. Contoh dibeli teman gitu nggak begitu banyak. Jadi saya tuh full kirimnya ke banyak luar kotanya daripada lokalan Kediri sini. Efektif. Sekarang kan kita harus juga memanfaatkan platform-platform itu Mas. Apalagi saya juga live TikTok itu Mas. Live TikTok domba. Itu juga yang kemarin itu yang saya coba itu ngaruh tuh. Sangat ngaruh. Yang pertama kalau di TikTok itu saya edukasi dulu Mas. Saya edukasi terus nanti saya arahkan untuk masuk ke DM. Gitu nanti kita DM kita arahkan ke WhatsApp. Dimasukkan ke WhatsApp itu nanti tujuannya kan kita kalau kita upload story, upload stok atau produk kita di story kan nanti teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kita setiap harinya ada upload buat stok domba-domba kita. Jadi yang dulunya saya jualnya buntingan, sekarang aku itu dititipin domba teman-teman. Jual. Jadi kan saya juga alhamdulillah dapat untung dari yang namanya trading domba gitu. Kalau di buntingan ini aman Mas, soalnya apa? Dijual buntingan lebih tua kan lebih mahal. Buntingan tua itu lebih mahal Mas harganya. Soalnya mungkin si pembeli menginginkan domba itu lebih cepat untuk beranak. Terus kalau sampai beranak di sini, berarti kan kita juga bisa jual babon sama anak. Jadi kita bisa tetap untung gitu. Kalau mungkin evaluasi dari diri saya mungkin kenapa saya kadang kok malas, masa saya malas, kadang emang malas Mas soalnya. Jadi saya tuh pemasarannya kurang dalam 1 hari mungkin cuma di TikTok sama YouTube aja contohnya, di FB-nya enggak. Jadi untuk mensiasati kayak gitu itu saya lebih menyemangati diri saya. Jadi biar buntingan itu selalu habis, saya kan jadinya harus, ini saya punya target 1 bulan harus habis. Akhirnya saya harus menggebu-gebu buat memasarkan domba-domba yang bunting itu. Yang pertama saya ekonominya utama.
Jadi keluarga saya kan ya cukup lah Mas. Kadang cukup, kadang kurang gitu. Jadi saya itu dipacu buat kerja. Jadi dulu saya kuliah sama kerja. Ya banyak pekerjaan itu yang tidak memperbolehkan kita pada waktu izin buat kerja itu banyak yang tidak memperbolehkan. Terus saya mau masuk kelas karyawan juga biayanya mahal Mas. Akhirnya saya ya tetap ternyata harus kerja. Jadi saya tuh memutuskan dulu buat nggak kuliah lagi itu sekitar semester 3 mau ke 4. Soalnya juga saya itu membantu keluarga Mas. Ya, membantu keluarga di saya itu dulu 2. Jadi bapak saya cuma petani Mas, cuma petani biasa ya. Sawahnya nggak banyak, cukup. Jadi panenannya buat sehari-hari itu ya kadang kurang, kadang cukup. Jadi akhirnya mendongkrak saya itu harus lebih. Jadi saya dulu itu dalam 1 hari kerja 2 shift itu biasa Mas. Pas waktu belum full terjun di packing, itu saya tuh nyambi di packing. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 12-nya itu packing sampai jam 4. Kenapa packingnya sampai jam 12? Karena orangnya punya usaha angkringan. Jadi nunggu tutup angkringan, habis itu packing jam 12-nya. Tutupnya jam 12 itu sampai subuh packing bareng. Kalau yang kerja di 2 shift sama packing itu saya 4 bulan. Langsung loro ya? Tipes. Saya kan dulu kan atlet toh. Atlet, jadi dulu saya atlet pencaksilat. Yang atlet lah ya, bukan yang di jalan-jalan, bukan. Saya atlet. Saya saking semangatnya itu, saya nggak bisa sakit. Lah pertama kali sakit itu tipes. Ternyata saya percaya kalau saya bisa sakit. Alhamdulillah kalau atlet itu lumayan tinggi Mas. Jadi saya dulu kota kabupaten saya itu sidit. Jadi kayak juara bertahan gitu loh. Terus kalau provinsi dulu itu malah saya nggak pernah juara di Jawa Timur. Saya itu mainnya dulu di Jawa Tengah malah. Dulu saya malah kejuaraan provinsi malah juara di Jawa Tengah. Habis itu mulailah main-main di open turnamen internasional, open turnamen nasional. Itu alhamdulillah banyak yang nyabet Mas. Makanya alhamdulillah kalau prestasi ya dulu juga mendorong saya di ekonomi juga. Sekarang berlanjut Mas? Enggak sekarang. Kaki saya yang kiri itu ligamennya sobek. Dulu itu perawatan kabupaten kota itu menurut saya kurang dulu. Jadi pas waktu cedera atletnya akhirnya itu. Jadi ligamen saya itu kurang, sampai diobatin itu kurang maksimal. Menurut saya senangnya itu ya Mas ya. Kalau di saya kan hobi. Jadi hobi itu senangnya gimana? Saya itu kalau ngeramut, ngasih makan, bahkan mandiin setiap hari loh. Kalau sama di logika orang itu kok telaten gitu. Mandiin setiap hari jantan, ngasih kecambah sendiri satu-satu per ekornya itu. Jadi saya itu hobi akhirnya suka meramutnya itu. Yang sukanya yang terakhir adalah cuan. Otomatisnya kan kita kalau hobi aja kalau tidak menghasilkan uang kan juga kita banyak ruginya tuh Mas. Gitu. Aktivitas ini menghidupi sinten mawon Mas? Orang tua, adik sekolah, sama saya sama istri saya. Baru nikah sekitar 4 bulanan dan saya itu juga menghidupinya tambah banyak soalnya istri saya itu kuliah kesehatan. Jadi saya itu yang menghidupi orang tua, adik saya sekolah 2, istri saya kuliah, sama diri saya sendiri. Alhamdulillah cukup. Dari hasil ternak domba ini dapat apa aja? Kalau yang pertama sih itu tetap menghidupi itu. Kalau saya sudah motor 3, alhamdulillah sudah mobil. Terus mungkin ya HP saya, HP keluarga, HP istri, ya semua lah. Soalnya kan saya juga menghidupi keluarga ya. Saya utamakan keluarga dulu. Itu ya mungkin dari niat baik itu Mas. Ini saya Mas ya. Alhamdulillah setelah saya itu menghidupi keluarga saya, rezekinya sama Allah dikasih banyak. Kita kan tidak tahu ternyata doanya orang tua kan tidak ada halang-halangannya tuh Mas. Langsung tembus tuh Mas. Terus ada lagi, kalau kita nikah katanya sama Allah itu rezekinya digrojokan. Saya coba nikah. Nanti akhirnya saya nikah, alhamdulillah rezeki tetap digrojokan. Saya dulu mikir, istri saya kuliah, kesehatan mahal gitu. Apa bisa? Alhamdulillah ya bisa. Ya kalau saya sih para pemuda-pemuda yang mungkin masih baru terjun di peternakan ya, orang-orang mungkin yang teman-teman semua yang baru terjun di peternakan ya, saran saya ya tetap semangat ya, diulik-ulik bahwasannya ternak ini hal yang bisa dipelajari. Jadinya insya Allah tetap mudah. Tentunya bisa menggunakan mentor-mentor di lokasi masing-masing. Atau teman-teman ya bisa juga menghubungi saya buat mungkin belajar bareng gitu. Bagi teman-teman semua ya tetap semangat buat ternak di Indonesia ini gitu. Saya owner Diamundo Farm Kediri, Mas Ian, yang beralamat di Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kengkidul, Kabupaten Kediri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.